Penting diketahui, logam berat yang masuk dalam tanah, residunya akan tersimpan dalam biji, daun, bunga, dan buah tanaman, yang akhirnya kita konsumsi, sehingga sangat berbahaya jika lahan pertanian tercemar oleh logam berat. Salam sehat sejahtera untuk semua kawan tani dan pencinta tanaman, semoga rizkinya semakin lancar dan berlimpah, amin. Tanah yang subur menjadi tempat berpijak yang nyaman untuk makhluk hidup, termasuk juga tanaman kita. Tetapi saat ini, jumlah tanah yang subur mulai berkurang akibat tercemar oleh aktivitas manusia, berbagai limbah, dan bencana alam. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, tanah yang sehat bebas dari berbagai residu dan logam berat adalah kunci dari kesuburan tanaman, dan juga menghasilkan makanan sehat untuk dikonsumsi. Lalu, apa sajakah penyebab terjadinya pencemaran tanah ini? Untuk itu pada kesempatan ini kita ulas bersama satu persatu penyebabnya, mohon disimak sampai selesai ulasannya supaya kita bisa mendapat tambahan pengetahuan tentang pencemaran tanah ini. Karena tanah yang subur adalah aset kita jangka panjang, maka perlu kita jaga agar terhindar dari berbagai limbah, logam berat, dan residu lainnya. Beberapa hal-hal yang penyebab terjadinya pencemaran pada tanah yaitu 1. Limbah anorganik. Limbah anorganik adalah limbah yang sulit untuk diuraikan. Meskipun dapat diuraikan, waktu yang dibutuhkan sangatlah lama. 2. Bencana alam. Saat banjir, lapisan unsur hara tanah akan hilang terbawa arus air sehingga membuat tanah tersebut tercemar. Saat gunung berapi meletus, tanah akan tertutup abu vulkanik, pasir, dan material lainnya yang membuat tanah menjadi kering. Tetapi saat kembali ke keadaan normal, tanah yang tertutup tersebut akan menjadi subur. 3. Kebakaran hutan. Selain dapat menyebabkan pencemaran udara dan air, kebakaran hutan juga dapat menyebabkan pencemaran udara. Hutan yang sudah terbakar akan sulit ditanami kembali karena unsur-unsur penting dalam tanah sudah hilang, rusak, bahkan mati. 4. Limbah organik. Meskipun lebih mudah diurai dan tidak membutuhkan waktu lama, limbah yang banyak berasal dari aktivitas industri kecil dan rumah tangga ini tetap saja dapat mencemari tanah. Dalam jumlah yang besar, limbah ini akan memengaruhi pertumbuhan tanaman. 5. Limbah industri. Limbah industri berasal dari aktivitas industri pabrik dan aktivitas industri masyarakat sehingga jumlahnya sangat banyak. Limbah ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan limbah-limbah lainnya, karena mengandung zat-zat kimia yang lebih berbahaya. 6. Limbah rumah tangga. Limbah yang disebut juga dengan limbah domestik ini berasal dari kegiatan rumah tangga, seperti memasak dan mencuci. Limbah tersebut akan terserap dan mencemari tanah. Dan terakhir, limbah pertanian. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebih dapat menyebabkan tanah tercemar. Pestisida dan pupuk tersebut akan terserap ke dalam tanah sehingga membuat tanah menjadi tidak subur. Dari sekian macam limbah tersebut, salah satu yang paling berbahaya dan sulit untuk hilang yaitu logam berat yang terkandung di dalamnya. Pencemaran lingkungan oleh logam berat telah menjadi masalah serius di dunia. Masalah pencemaran logam berat menjadi lebih serius seiring dengan meningkatnya industrialisasi dan gangguan siklus biogeokimia alami. Sebagian besar unsur logam tidak mengalami degradasi biologi atau kimia. Tidak seperti pencemar organik yang dapat teroksidasi menjadi karbon oksida oleh aktivitas mikroba. Logam berat dapat diklasifikasikan sebagai esensial dan non-esensial. Logam berat esensial adalah logam berat yang dibutuhkan oleh organisme dalam jumlah sedikit untuk mendukung fungsi fisiologis dan biokimia, misalnya Fe, Mn, Cu, Zn, dan Ni. Sedangkan logam berat non-esensial adalah logam berat yang tidak dibutuhkan oleh organisme hidup untuk mendukung fungsi fisiologis dan biokimia, misalnya Cd, Pb, As, Hg, dan Cr.
Unsur-unsur logam berat dapat terakumulasi dalam jaringan tubuh organisme juga jaringan tanaman dan konsentrasinya meningkat ketika melewati tingkat trofik yang lebih rendah ke tingkat trofik yang lebih tinggi atau yang dikenal sebagai biomagnifikasi. Pencemaran tanah oleh logam berat dapat melalui emisi kawasan industri, limbah tambang, pembuangan limbah logam, bensin bertimbal, cat, pupuk anorganik, pupuk kandang, pestisida, irigasi air limbah, residu pembakaran batu bara, tumpahan petrokimia, dan pengendapan dari atmosfer. Logam berat yang paling sering ditemukan di lokasi yang tercemar adalah timbal, Pb, kromium, Cr, arsen, As, seng, Zn, kadmium, Cd, tembaga, Cu, merkuri, Hg, dan nikel, Ni. Bahaya dari pencemaran bagi kesehatan dan ekosistem dapat melalui 1. Kontak langsung dengan tanah yang terkontaminasi. 2. Rantai makanan seperti tanah tanaman manusia atau tanah tanaman hewan manusia. 3. Minum air tanah yang tercemar. 4. Penurunan kualitas makanan. Dan kelima, penurunan kegunaan lahan untuk produksi pertanian. Logam berat yang masuk ke tubuh manusia juga berbahaya untuk kesehatan. Logam berat dapat menghalangi kerja enzim sehingga metabolisme tubuh terganggu, menyebabkan kanker dan mutasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan bila tanah pertanian kita tercemar? Dan supaya tetap bisa produktif untuk ditanami. Sebelum melanjutkan, kami mohon dukungannya dengan pencet tombol subscribe di bawah, dan aktifkan loncengnya untuk mendapat pemberitahuan bila ada pembahasan-pembahasan baru lagi. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan. Amin. Untuk mengatasi tanah yang sudah tercemar memang sulit dan butuh waktu, namun, masih dapat diupayakan agar tetap bisa produktif dan menghasilkan produk pertanian yang memenuhi standar kesehatan. Profesor, Insinyur, Irfan Dwidia Prijambada, MENG, PhD, menyampaikan setidaknya ada 2 cara dalam memperbaiki lahan yang tercemar logam berat melalui fitoremediasi. Kedua cara itu, yaitu fitostabilisasi dan fitoekstraksi. Fitostabilisasi mengandalkan kemampuan akar tumbuhan penolak logam untuk menghasilkan eksudat akar yang dapat menstabilkan, mendemobilisasi, dan mengikat logam di dalam matriks tanah, sehingga mengurangi ketersediaan logam tersebut. Sedangkan fitoekstraksi mengandalkan kemampuan tumbuhan pelonggok logam untuk menyerap, mengangkut, dan melonggokkan logam yang diserap di terubus tumbuhan yang mudah dipanen sehingga logam pencemar dapat dikuras dari dalam tanah. Dari hasil penelitian oleh para ahli, tanaman yang dapat digunakan sebagai fitoekstraksi yaitu tanaman rami, nilam, maupun sorghum manis. Cara lain dalam mengatasi logam berat di lahan yaitu bisa juga dilakukan dengan memanfaatkan mikroba. Bantuan mikroba tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu pertumbuhan tanaman di lingkungan yang secara alami banyak mengandung logam seperti pada tanah masam yang cukup banyak dijumpai di sejumlah daerah di Indonesia. Mikroba juga dapat dimanfaatkan untuk membantu tanaman bukan penyedia pangan dan pakan untuk digunakan dalam upaya pembersihan tanah tercemar logam beracun, yang disebut sebagai fitoremediasi seperti yang dijelaskan tadi. Ada pula cara lain dalam menangani limbah logam dengan memanfaatkan mikroalga dalam bidang bioremediasi, yakni teknik pengendalian pencemaran dengan memanfaatkan proses-proses biologis, dan lain sebagainya. Namun, untuk kita sebagai petani tentu mencari cara yang paling mudah dan murah serta tidak ribet dalam menangani pencemaran ini. Kompos merupakan salah satu bahan yang dapat digunakan untuk meminimalisasi logam berat dan menaikkan pH air. Penggunaan kompos lebih efisien karena teknologinya mudah dan murah serta bahan baku berlimpah. Kompos dapat digunakan untuk meminimalisasi logam berat karena peran substansi humus dan kemampuan tukar kation yang terdapat pada kompos. Penelitian ini memiliki tujuan jangka panjang yaitu menjadikan kompos sebagai alternatif bahan yang mampu meminimalisasi logam berat Pb sehingga dapat digunakan untuk kegiatan budidaya ikan. Untuk cara cepat membuat kompos ataupun terapreta, klik tautan di atas atau silahkan klik linknya di deskripsi. Penerapan sistem GAP, Good Agriculture Practices, dan konversi lahan menuju organik, juga sangat efektif dalam mengatasi dampak residu logam berat.
Dengan begitu budidaya pertanian bisa kembali menggunakan potensi yang dimiliki petani seperti penggunaan pupuk kandang dan pengendalian OPT menggunakan pestisida hayati dan predator alami. Penting diketahui, logam berat yang masuk dalam tanah, residunya akan tersimpan dalam biji, daun, bunga, dan buah tanaman, yang akhirnya kita konsumsi, sehingga sangat berbahaya jika lahan pertanian tercemar oleh logam berat. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Bila ada tambahan atau saran, juga kritik dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon untuk terus mendukung channel ini dengan like dan subscribe, bersama kita bangun channel ini agar berkembang, dan menjadi wadah kita saling berbagi, diskusi dan silaturahmi. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan. Amin. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, hijaukan bumi.